Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah, satu-satunya zat yang dengan izinnya, ridhonya dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan surat Al-Fajr. Insyaallah nanti kita sama-sama akan menikmati tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang ke-15 dan juga ayat 16-nya, serta mudah-mudahan waktunya cukup nanti kita masuk pada ayat-ayat selanjutnya. Semoga kita bisa bersabar dan ini menjadi wasilah tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Dibuka mushafnya masing-masing, kemudian kita baca dan dilanjutkan dengan terjemahan, baru kita sama-sama menikmati tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
Yawmaidin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Wal fajr, demi waktu subuh. Walayalin ashrin, dan walayalin ashrin, demi malam yang 10. Wasyaf'i, demi yang genap. Wal watri, dan yang ganjil. Wal laili, demi malam. Idza yasr, apabila berlalu, jika berlalu. Hal fi dzalika, apakah pada yang demikian itu qasamun, terdapat sumpah, lidhi hijr, bagi orang yang berakal. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan Muhammad, kaifa fa'ala, bagaimana berbuat siapa rabbuka, Rabbmu, bi'adin, kepada kaum Ad. Iramadzatil imad, siapa kaum Ad itu? Iramadzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad. Al-imadi, yang memiliki bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Imad. Allati lam yukhlaq, yang tidak pernah dibangun, diciptakan. Mithluha, seperti kota, ya, mithluha, seperti kaum Ad, fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Wa thamuda, dan tidakkah kamu Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat kepada Thamud, kaum Thamud, alladzina, yang mereka jabu, memotong-motong as-sokhro, batu-batu besar, bilwadi, di lembah-lembah, di lembah. Wa fir'auna, dan tidakkah kamu memperhatikan Muhammad bagaimana Rabbmu berbuat kepada Fir'aun, dzil autad, yang memiliki pasak-pasak bangunan besar. Alladzina, yang mereka itu, Fir'aun, taghaw, telah melampaui batas, fil biladi, di dalam negeri. Bahasa umumnya sewenang-wenang, adigung adiguna. Nah, itu ada bahasa Sundanya, ya. Fa'aktsaru, kemudian mereka, para Fir'aun itu banyak sekali berbuat, fiha, di dalam negeri. Berbuat apa? Banyak berbuat al-fasada, kerusakan. Membuat fasilitas-fasilitas kemaksiatan, ya, al-fasad di situ. Fasabba, maka menimpakan, alaihim, atas mereka. Siapa? Rabbuka, Rabbmu Muhammad. Menimpakan apa? Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Muhammad, kepada mereka, kaum Ad, Thamud, dan Fir'aun. Sauto azab, cemeti azab, cemeti siksaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Muhammad, labil mirsad, benar-benar selalu mengawasi. Fa'amal insanu, adapun umumnya manusia, ya, diterjemahkan umumnya manusia karena ada alif lam di situ. Alif lam istighraqiyah, nanti kita jelaskan.
Adapun umumnya manusia, idza mabtala, jika menguji kepada manusia, siapa yang menguji? Rabbuhu, Rabbnya. Fa akrama, kemudian Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya manusia, fa akrama, memuliakan kepada manusia. Wa na'ama, dan memberikan banyak nikmat kepada manusia. Ketika diberikan kemuliaan, dimudahkan banyak kenikmatan, fayaqulu, maka umumnya manusia berkata, Rabbi, Rabbku, akramani, sedang memuliakanku. Rabbku memuliakanku. Wa amma, dan adapun idza mabtala, jika menguji Allah, Rabbnya Nabi Muhammad, kepada manusia, bagaimana mengujinya? Faqadara, kemudian Allah mengurangi takaran, alaihi, atas manusia. Apanya yang dikurangi? Rizqahu, takaran rizkinya. Fayaqulu, kemudian umumnya manusia berkata, Rabbi, Rabbku, ahanani, menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Salah persepsi itu. Bal, akan tetapi, la tukrimuna, kalian tidak memuliakan al yatima, anak yatim. Wala tahadduna, yang kedua, dan kalian tidak saling mengajak manusia yang lain, ala ta'amil miskin, untuk memperhatikan, memberikan makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna, dan juga kalian ini masih terus, pakai fi'il mudhari, wa ta'kuluna, kalian masih terus memakan at-turatha, harta warisan, aklan, dengan cara makannya lamma, berbaur, bercampur antara yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna, dan juga kalian terus-menerus menyukai al-mala, harta, hubban, dengan sifat cinta jamma, yang berlebihan. Kalla, tidak demikian. Idza dukkatil ardu, apabila diguncangkan al-ardu, bumi, goncangannya seperti apa? Dakkan dakka, berturut-turut, berbenturan. Wajaa, dan datanglah siapa? Rabbuka, Rabbmu. Astagfirullah. Ya, izin dulu ya. Astagfirullah. Wajaa, dan datang siapa? Rabbuka, Rabbmu. Wal malaku, dan malaikat, para malaikat ya. Wal malaku, dan para malaikat, soffan soffa, datang dengan bersaf-saf, berbaris-baris. Saya minta maaf dulu ya. Mudah-mudahan hilang nih batuknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wajaa, dan datang siapa? Rabbuka, Rabbmu. Wal malaku, itu wawunya waw atof, jadi wajaa al malaku gitu ya. Dan datang Rabbuka, Rabbmu Muhammad ketika itu. Wal malaku, dan datang pula para malaikat, soffan soffa, yang berbaris, bersaf-saf. Waji'a, nah ini baru pakai fiil madhi majhul,
dan nanti pasti akan didatangkan, diperlihatkan yauma idzin pada hari itu. Apa? Bi jahannama, neraka jahannam. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru, akan sadar siapa? Al insanu, manusia. Wa anna lahu dzikra, wa anna lahu dzikra, dan bagaimana bisa berguna lagi lahu bagi manusia adzikra, peringatan itu, ya, kesadaran itu. Yaqulu, dia berkata, maksudnya yaqulu, dia berkata, domir huwa di sini adalah manusia. Ya laitani, aduhai celaka aku ini, qaddamtu, aku telah mengerjakan dahulu, ya, telah melakukan dahulu kebaikan, lihayati, untuk hidupku ini, gitu. Ya laitani, karena orang ya laitani di sini yaqulu, dan berkatalah ya laitani, alangkah baiknya, ya, di sini khair, ya, alangkah baiknya. Qaddamtu, aku telah melakukan hal yang baik, lihayati, untuk hidupku ini. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu, tidak ada yang bisa menyiksa, adzabahu, dengan siksaan, ahadun, seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi siksaannya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu, dan tidak ada pula, wathaqahu, dan tidak ada pula yang bisa mengikat, wathaqahu, seperti ikatannya Allah. Siapa? Ahadun, seseorang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengadab seperti adabnya Allah, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Seperti apa yang dimaksud ikatan, nanti tafsirnya kita pelajari. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang. Kemana? Ila rabbika, kepada Rabbmu. Radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Fadkhuli, kemudian masuklah kamu wahai jiwa yang tenang. Kemana? Fi ibadi, bersama hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah pula wahai jiwa yang tenang. Kemana? Jannati, ke dalam surgaku. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita sekarang melanjutkan pada tafsir ayat yang ke-15 dan ayat-ayat selanjutnya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. Fa'ammal insanu, adapun manusia, di situ alif lam istighraqiyah. Istighraqiyah itu menenggelamkan makna seluruhnya. Jadi semua manusia secara umumnya yang merasa dirinya manusia itu dalam ukuran apakah aku ini diberikan kebahagiaan, kemuliaan, atau dihinakan oleh Allah. Ukurannya itu ukuran kasat mata, dan timbangannya timbangan mizan dunia, ya. Makanya secara teksnya di sini, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang maha tahu karakter asli umumnya manusia, ya. Manusia itu kalau Allah ngasih, memberikan kemuliaan, punya kedudukan, ya. Ustad, alhamdulillah pun anak teh aya nama parantos damel di ditu, gitu. Oh, itu ya. Aya nama tos jantan gegeden. Oh iya, gitu. Nah, alhamdulillah Allah teh nuju ngamulyakeun. Sabriji kurang kali teh Ibu, abdi aya 5, nganu kadua mah aduh Ustad. Mani katalangsara hirupna teh gitu nya, padahal sarjana ekonomi gitu nya. Jualan apa? Jualan rongsokan gitu ya. Nah, Allah ngasihnya kemudahan, kemuliaan kepada anak yang ke-1.
Kalau ke anak yang kedua nuju diuji Ustaz, si gawe anak pertama bukan sebuah ujian, kemudahan itu gitu ya. Kadang ibu mah teu hayang panggih watir ningali beungeut nage anak nu kadua mah. Gitu nya. Duka irahannya Allah teh bakal ngamuliakeun nu kadua tuh kan, ukurannya begitu gitu ya. Fayaqulu rabbi akraman, kalau dikasih kedudukan, kemuliaan, diberikan kemudahan dalam urusan dunianya, itu indikasi umumnya orang mengatakan, oh ini saya lagi diberikan kemudahan ya oleh Allah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau lagi diseretkan segala susah, Allah teh keur ngahinakeun ka saya mah beda jeung kadinya, didinya mah sagala dimudahkeun, saya keur dihesekeun ya teh. Rezeki teh keur dihinakeun ku Allah ya teh saya teh. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, judul besarnya itu Al-Ghina wal Faqru Ikhtibarun. Jadi catatan, kekayaan, kefakiran sama-sama dua-duanya itu ujian. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaisa, dan kedua-duanya kekayaan maupun kefakiran bukanlah sebuah ukuran min ikramillahi au ihanatihi lil abdi, bukan sebuah ukuran ya. Kekayaan, kefakiran kedua-duanya bukan sebuah ukuran apakah mendapatkan pemuliaan dari Allah atau penghinaan dari Allah bagi seorang hamba. Tidak ya. Nah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman, mungkiran alal insani fi'tiqadihi, mengingkari ya, Allah berfirman dengan kalimat tadi ya pada ayat 15 dan 16 ya. Ini sebagai jawaban bantahan kepada umumnya manusia di dalam meyakini bagian dari perjalanan hidupnya itu idza wasa'allahu ta'ala alaihi fir rizqi liyahtabirahu fi dzalika. Ingat kata Ibnu Katsir, umumnya manusia meyakini antara ujian itu dengan kefakiran, kemudian tidak diuji, bahkan bukan ujian kalau diberikan kemudahan. Tidak demikian ya. Di sini dikatakan idza wasa'allahu ta'ala alaihi fir rizqi liyahtabirahu fi dzalika fayataqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu wa laisa kadzalika bal huwa ibtilaun ya wa imtihanun kama qala ta'ala ya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56 ya. Kata Ibnu Katsir, umumnya manusia punya keyakinan kalau dimudahkan urusan dunianya maka Allah ini memuliakannya. Kalau diseretkan Allah menghinakannya. Tidak demikian. Justru ya, orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki itu adalah ibtilaun wamtihanun ya. Diberikan kemudahan dalam rezekinya, diberikan kedudukan ya, mungkin jadi gegeden apa gitu dalam sebuah pemerintahan ya, sehingga tinggal batuk sekedik saja keluar uang gitu ya, mudah gitu. Aduh aya tanah di ditu cenah sabaraeun tanah teh paling 1 emen ya, tinggal batuk besoknya ada gitu. Ibtilaun itu ya disebutkan ibtila, ujian. Ibtila itu musibah ya, ujian gitu. Wamtihanun juga ujian, disebutkan dua-duanya untuk penekanan makna. Ibtila ya ujian, imtihan juga ujian. Ini bahasa dalam Arab kalau ada dua kalimat yang berbeda teksnya tapi maknanya sama, itu untuk meyakinkan makna gitu ya, untuk meyakinkan makna. Duduk yang benar itu duduklah sidakep lah gitu, sidakep diuk jeung sidakep ya. Itu kan untuk meyakinkan makna. Nah, ibtila dan imtihan itu seperti itu. Jadi diberikan kemudahan, kekayaan dalam bisnis, dalam urusan dunianya, dalam urusan
kedudukannya itu bukan tanda Allah memuliakan dia, tidak, tapi ibtilaun wamtihanun. Itu adalah ujian dan ujian. Dalilnya mana? Mari kita buka ayatnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayahsabuna, apakah mereka punya anggapan, annama numidduhum bihi, sesungguhnya kami memberikan banyak kepada mereka, min malin harta, diberikan banyak, wabanin anak-anak, ya. Nusari'u lahum fil khairat, apakah mereka punya anggapan ketika diberikan banyak harta dan banyak anak-anak itu sebagai tanda kami mempercepat mereka di dalam kebaikan-kebaikan? Balla yasurun, ya. Bahkan mereka tidak menyadarinya. Jadi bukan tanda Allah memuliakannya, tidak, tapi itu adalah sebuah ujian, ya. Wa kadzalika, dan demikian pula kata Ibnu Katsir, fil janibil akhar, ya, di sisi lain, idzabtalahu wamtahanahu wa dayyaqa alaihi fir rizqi, jika Allah mengujinya dan Allah mempersempit, ya, takaran rizkinya. Umumnya manusia ya'taqidu, punya keyakinan, anna dzalika, bahwa hal seperti itu minallahi, datangnya dari Allah, ihanatun lahu, sebagai bentuk penghinaan Allah kepadanya, bukti Allah merendahkan dirinya, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalla, ya, ayat selanjutnya, tidak demikian, ya. Kalla di sini ay laisal amru kama za'ama la fi hadza wala fi hadza, ya. Kalla di situ tidak demikian, ya, persoalannya tidak demikian sebagaimana anggapan umumnya manusia, ya. La fi hadza wala fi hadza, tidak untuk yang seperti ini, tidak juga seperti ini, gitu. Jadi kamu diberikan kemudahan, ya, bukan karena tanda Allah memuliakan dia, kemudian Allah mengurangi takaran rezeki menunjukkan Allah menghinakannya. Tidak demikian, ya, anggapan salah itu. Ingat kata Ibnu Katsir, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, yu'til mala, Allah memberikan harta itu, man, kepada siapa saja, yuhibbu, yang Allah cintai, wa man la yuhibbu, dan Allah juga ngasih harta kepada siapa saja orang yang tidak Allah sukai. Maknanya orang mukmin ya Allah kasih harta, orang kafir juga Allah kasih harta. Karena manusia itu berdasarkan surat 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kata Allah, di situ ada kalimat fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Salah satu di antara 3 bentuk fitrah Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu, semua manusia yang merasa dirinya manusia, salah satu di antara bukti dalam kehidupan manusia kalau Allah itu memiliki asma ar-razzaq, maha pemberi rizki, ya. Itu apa? Yahtajuna ila ta'am wasyarab, itu fitrah manusia, ya. Pasti manusia itu butuh penyambung hidup, butuh makan dan minum. Allah buktikan sifat yang terkandung dalam asmanya ar-razzaq, yaitu sifat pemberi rizki, diberikan, kata Ibnu Katsir, kepada orang yang Allah cintai, kepada orang yang tidak Allah cintai, kepada orang yang Allah benci, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, semuanya juga mereka dikasih, ya, harta oleh Allah, dikasih harta, ya. Karena mereka manusia butuh penyambung hidup, ya. Maka tidak jadi ukuran orang diberikan harta apakah dimuliakan, tidak, ya. Orang diseretkan dalam usaha hartanya, rezekinya, kemudian bukti Allah menghinakan, tidak. Allah berikan semuanya kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wa yudayyiqu ala may yuhibbu wa man la yuhib. Nah, ini jadi catatan juga. Allah juga, ya, di sini menyempitkan atau mengurangi takaran rezeki kepada siapa saja yang Allah cintai dan kepada siapa Allah yang Allah tidak cintai.
ya. Biasanya Pak, kalau di daerah kita sudah mulai ya, daerah kita sudah mulai. Daerah perkotaan itu sudah dari dulu ya. Rumah di depan itu ruko-ruko besar-besar. Masa ieu cengli, masa ieu akong, masa deui gitu ya. Pokoknya orang Cina ya. Gitu. Kemudian mana dengan-dengannya orang pribuminya lewat gang di belakang itu ya. Terus eta nusaha tipayun pun aki ngantos diical habis semuanya di depan. Jadi lihat orang-orang Chinese itu kalau di daerah kita orang-orang Sundanya pribuminya itu bilang wah bala leungharnya orang Cina. Tidak Pak ya. Bapak jalan-jalan ke Bangka Belitung ya. Bapak jalan-jalan ke Bangka Belitung. Ada tukang rongsokan saripit ya. Kemudian pagi hari kikieuan depan rumahnya di sinagognya itu tempat ibadahnya pakai nyeren diduruk teh kikieuan ya. Itu tukang rongsokannya itu. Terus saya pas jajan itu wadah plastiknya jangan dibuang ya buat saya. Itu saripit itu ya. Sudah kafir kemudian miskin ya. Jadi harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah juga kurangi takaran rezeki itu. Allah sempitkan baik kepada orang mukmin maupun kepada orang kafir. Ya. Jadi tidak bisa jadi ukuran anggapan umumnya manusia itu salah kata Allah. Ya, salah. Ya. Makanya kita lihat banyak juga orang kafir itu yang sengsara. Kata Nabi kan, la yadkhulul jannata ailun mustakbir. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk jannah orang yang ailun kermah miskin mustakbir menyombongkan diri ya. Siapa orang yang paling sombong dan menyombongkan diri kalau bukan orang kafir ya. Kermah kafir sia teh gitunya sangsara deh. Terus apa yang dibanggakan ya. Kalau Ibnu Mubarak mengatakan begini ya, motivasi bagi kita. Jadi orang muslim ya, tapi bukan orang muslim. Orang miskin ya, kemudian dia muslim ya. Muslim tapi miskin itu jauh lebih baik. Ya. Daripada dia kaya tapi kafir. Kenapa? Harga mahal itu bukan di miskinnya. Harga mahal itu bukan di kekayaannya, tapi di dua kalimat syahadatnya. Ya. Tapi ketika ada orang yang miskin, kemudian istikbar itu jauh lebih hina lagi hidupnya. Ya. Ini tadi, la yadkhulul jannata ailun mustakbir. Tidak akan masuk jannah orang yang sudah miskin, kemudian dia sombong. Gitu. Makanya yang menjadi pertimbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan ukuran kaya dan miskinnya, tidak ya. Tapi apa? Nah, kita lanjutkan kalimat dari Ibnu Katsir ini. Wa innamal madaru fi dzalika ala taatillahi fi kulli minal halain. Nah, kata Ibnu Katsir, sesungguhnya ya, yang menjadi ukuran takaran mizan-mizan yang benar itu bukan kayaknya berarti Allah memuliakan kemudian diseretkan rezekinya kemudian kita punya keyakinan naudzubillah Allah sedang menghinakan kita. Tidak ya. Madaru fi dzalika ala taatillah. Ukurannya itu mizannya itu adalah sejauh mana ketaatan dia kepada Allah. Fi kulli minal halain. Baik diberikan salah satu di antara dua keadaan. Karena manusia itu kan pasti diberikan dalam hidup di antara dua keadaan. Ya. Idza kana ghaniyan, jika diberikan posisi oleh Allah anugerahnya kaya, bi ayyashkurullaha. Ya. Maka dia termotivasi untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ala dzalika atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Wa idza kana faqiran, dan jika orang itu ditakdirkannya fakir, bi ayyasbiro, ya, itu motivasi baginya agar dia tetap bersabar. Ya. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakara wa in asabathu dharra'u sabara wa kana dzalika khairan lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min.
Jadi menakjubkan sekali hidup orang mukmin itu. Ketika digulirkan kepadanya kemudahan, dia banyak-banyak bersyukur. Kemudian ketika digulirkan kepadanya ujian, dia bersabar. Walaisa dzalika ilal mu'min wa kana dzalika khairan lahu. Dua sikap atau salah satu di antara dua sikap itu adalah baik bagi orang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mu'min, ada kalimat begitu kata Nabi, ya. Sikap itu tidak akan pernah kita temukan kecuali ada pada diri orang mukmin, ya. Sehingga Hasan Al-Basri mengatakan hidup di dunia ini laksana seekor burung yang memiliki dua sayap, gitu. Ketika angin sepoi-sepoi, terasa nikmatnya, dia segera mengepakkan sayap syukurnya. Ketika ada angin topan, angin yang begitu kencang, ya, maka dia segera mengepakkan sayap sabarnya. Jadi hidup itu antara syukur dan sabar, tidak lebih dari itu, ya, tidak lebih dari itu. Makanya siapapun orangnya, dimanapun orangnya, selama Robnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengatakan la yamutunna ahadukum illa wahwa yuhsinu dzanna billah. Orang mukmin itu selama hidupnya tidak pernah berprasangka kecuali kepada Allah berprasangka yang baik, ya. Makanya kata Nabi, kalau diberikan kemudahan dalam urusan apapun, ya, ingat Pak, umumnya orang mengatakan bahwa rizki itu, ya, diberikan kemudahan dalam urusan dunia. Salah, ya. Rizki itu bentuknya banyak, ya. Kita mudah datang ke pengajian itu rizki, sedangkan banyaknya orang malas, ya. Tapi jangan dikira di situ juga bisa jadi celah ada timbulnya kesombongan. Tinggal aing boga waktu bisa ngaji, manehna mah tidak bisa ngaji. Enggak usah perlu mengatakan demikian, ya. Nanti hilang lagi pahalanya, ya. Tapi katakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ketika melihat ada orang yang kita dimudahkan ngaji, orang lain tidak bisa ngaji, ya. Kita dimudahkan 5 waktu datang ke masjid tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam. Itu rizki yang sangat besar, ya. Orang ketika terlelap tidur di sepertiga malam, kita dimudahkan oleh Allah tanpa pakai ringtone, ya, pakai apa namanya, alarm. Kita bisa ada alarm dari hati karena kebiasaan bangun, ya. Alhamdulillah, ya. Orang ketika lelap tidur susah, kita dimudahkan. Itu rizki yang sangat besar, ya. Rizki yang sangat besar. Tapi umumnya apa, orang memikirkan, oh, tinggal isuk-isuk orang harus menang 2 juta. Rizki, iya, itu juga bisa jadi rizki kalau untuk kebaikan. Karena istilah rizki dalam Al-Quran, kalau Bapak baca rizki, istilah rizki dalam Al-Quran itu pasti baik. Tapi kalau harta atau almal, dunia, itu pasti buruk istilah dunia itu, ya. Nah, karena dunia ini diambil dari kata dana yadnu, sesuatu yang rendah, bisa menghinakan kita. Uang, ya, itu kan dinarun. Dinarun itu dari 2 makna, 2 kata. Dinun wa narun, disatukan jadi dinarun, ya. Uang, kepingan uang dari emas, ya. Dinarun, dinun wa narun. Kalau yang memegangnya orang yang orientasi hidupnya akhirat, maka ini menjadi tambahan pahala, ya, menjadi agama. Tapi kalau yang memegangnya dunia ini, harta ini, ya, dinar ini adalah orang yang jauh dari akhirat, narun, menjadi wasilah neraka, ya. Dinun wa narun, dinar, ya. Jamaah rahimakumullah, ada satu renungan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyitir sebuah perkataan dari Al-Arifun, ya, ahli hikmah. Beliau mengatakan masakin ahli dunia, ya, miskin sekali ahli dunia itu, miskin, ya. Kenapa? Kharaju minad dunya wa madzaku atyaba ma fiha. Karena mereka keluar dari dunia dan keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat, ya. Kila, ditanyakan kepada para ahli hikmah itu, apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat, yang para pencari dinar dan dirham itu malah keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat? Ajib kan, aneh gitu. Dia cari dunia, tapi dikatakan oleh ahli hikmah, orang-orang yang berilmu, sesungguhnya mereka keluar dari kenikmatan dunia yang paling
nikmat, ajib gitu. Apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu mereka keluar darinya? Satu, mahabbatullah, itu yang paling utama. Rek beunghar, rek sangsara, dia akan merasakan nikmatnya dunia. Yang paling nikmat adalah yang pertama mahabbatullah, cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Ya. Itu harga yang paling mahal. Dunia yang paling nikmat itu ya. Beunghar tetap tahajud, ya. Sangsara tetap tahajud. Beunghar tetap sedekah. Sangsara, ini bahasa mudahnya, ya. Sangsara begitu bahasa mudahnya, ya. Tetap sedekah, ya. Beunghar tetap berehan. Sangsara tetap berehan. Beunghar tetap menyapa kepada tetangga-tetangganya. Sangsara tetap dia juga menyapa kepada tetangga-tetangganya, ya. Apapun, seperti apapun posisinya dalam urusan dunia itu bukan sebuah ukuran. Tapi yang jadi ukuran, kata Ibnu Katsir, ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemudahan, ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan perantaraan nikmatnya tatimmu, menjadi sempurna as-sholihat, kebaikan-kebaikan. Ini bukti rasa syukurnya, kan hidup ini diantara dua. Yang kedua, kita harus bersabar ketika ada ujian. Ketika dapat ujian, musibah apapun bentuknya, katakan juga alhamdulillah ala kulli halin. Nah, kata Rasulullah SAW seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap keadaan seperti apapun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian itu, di balik ujian pasti ada hikmahnya, dapat pahala karena sabarnya itu. Kemudian digantikan dengan yang jauh lebih baik karena sabarnya itu. Kemudian juga menjadi kafaroh, kan, ketika mengucapkan alhamdulillah dapat ujian, menjadi kafaroh, penghapus dosa. Bahkan Nabi itu dan orang-orang bersabda, orang-orang soleh nanti, bahkan para nabi itu iri dengan orang-orang yang ahlul bala. Selama hidupnya baru suaminya sehat, ganti istrinya yang sakit. Kemudian istrinya sehat, ganti anaknya yang pertama sakit. Sepanjang hidupnya itu terus gering, tapi dia sabar gitu ya. Buka usaha iya rugi gitu. Padahal dia tidak pernah berbuat yang keliru gitu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya tentang hasil, karena ukuran manusia hasil itu sukses. Sukses itu ukurannya apa? Dapat untung banyak, ya. Dia bersabar dengan ujian-ujian itu, menerima dengan ujian itu, kemudian terkumpullah, ya, sampai ketika meninggal dibuka catatan itu tidak punya dosa. Terus dosanya kemana? Sudah dihapus dengan ibtila, dengan ujian-ujian, karena dia bersabar dengan ujian itu. Itu disebut ahlul bala. Nanti para nabi juga di akhirat itu iri karena ahlul bala itu apa yang harus dihisabkan setelah hisab itu lewat, karena sudah habis dosanya dengan dia bersabar atas bala itu, ya. Satu sisi kan kita khawatir setannya asa ujian teh hayu musibah, padahal yang menghadapinya mah menikmati saja, urang nu riweuhna kadang gitu, ya. Karena ukuran urang mah mulia dan sukses itu adalah ukuran dunia. Siapa masa sangsara wae tiba heula teh ngontrak jaba budak nireunai sebagainya gitu, ya. Nah, padahal yang menjalaninya ya dia menikmati saja karena dia paham ini bagian dari ujian. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah atas segala apa saja keadaan yang Allah berikan kepadaku, ya. Syukur dan sabar.
Kenikmatan dunia yang paling nikmat yang pertama mahabbatullah, cinta kita kepada Allah. Yang kedua wal unusubihi, ya. Kita merasa senang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang terjadi dia nikmati, ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, salah satu di antara tanda ketinggian iman seseorang itu, ya, derajat imannya tinggi itu salah satu di antara tandanya adalah ketika dia mendapatkan musibah, raut mukanya itu ketika ketemu orang seperti dia tidak mendapatkan musibah, ya. Ieu mah curhat di status nanaonan, ya. Orang baca nggak tahu masalah melahirkan masalah baru. Iya toh, ya, komentar gitu. Aya naon deui cenah geus beda deui status nanti. Ya. Curhat kepada status. Curhat yang terbaik itu bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, ya. Kalau ada ujian-ujian hidup, enggak usah ngomong kepada manusia. Pertama kali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsiru biha. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu." Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku menaruh rasa cinta kepadanya. Jika aku sudah menaruh rasa cinta kepadanya, ketika dia mendengar aku jadi pendengarannya, kata Allah. Ketika dia memandang aku menjadi kedua matanya. Ketika dia menengadahkan kedua tangannya meminta, akulah yang menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, akulah yang akan menjadi kedua kakinya. Itu bahasa kiasan. Dijaga oleh Allah ketika ada peluang dosa dan maksiat. Dijaga itu semuanya. Nah setelah itu, la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Di sepertiga malam dia bangun, kemudian curhat atas ujian-ujian yang dia hadapi. Jika dia datang kepadaku, jika dia meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongannya. Gitu. Mulia Pak, jadi orang miskin tapi mukmin imanan haqqo, mulia. Orang kaya mukmin itu juga mulia, ya. Mulianya bukan karena hartanya, tidak, tapi karena keimanannya diamalkan dalam kehidupan. Itu yang harganya mahal. Bilal bin Rabbah miskin, budak lagi, tapi trompahnya terdengar di dalam jannah, itu kan mulia gitu, ya. Utsman bin Affan itu kaya Pak, kaya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah itu cuma Ali bin Abi Thalib saja yang dia miskin. Tapi miskin harta di antara 10 ini Allah berikan anugerah beliau seorang yang alim, ya, seorang yang alim, dan juga beliau sebagai menantunya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan dari Zainab, ya, dinikah oleh Abul As, ya, yang pernah ketika perang Badar jadi tawanan, kemudian Zainab menyerahkan hartanya seluruhnya untuk membebaskan, ya, suaminya. Kemudian ada Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan, tidak lama meninggal, kemudian menikah lagi, Rasul kasihkan lagi putrinya yang ketiga, Ummu Kulthum, ya, dinikah lagi oleh Utsman bin Affan, enggak lama meninggal lagi. Setelah itu sudah habis putrinya, sampai Nabi mengatakan, "Wahai Utsman, aku sudah tidak punya lagi gadis," katanya. Maka dikatakan dzunuraini. Kalau Utsman itu adalah laki-laki yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putrinya Rasulullah SAW, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Yang keempat dinikah oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah. Dari situlah memiliki keturunan Hasan dan Husain, ya. 10 orang ini cuma Ali saja. Yang lainnya saudagar-saudagar kaya. Abu Bakar, Utsman, Umar, ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya. Tapi kekayaan mereka itu tidak sampai memperbudak dirinya, ya. Sampai ketika sudah meninggal, ya, dihitung hartanya Abdurrahman bin Auf itu lebih dari 650 miliar kalau diuangkan sekarang. Tabungannya
ya, tabungannya milik, asetnya milik Utsman bin Affan sampai hari ini masih dijaga oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, Ramadan itu bagi-bagi, Pak. Ya, Utsman bin Affannya sudah wafat, akan tetapi royaltinya masih mengalir kepada beliau. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Manusia itu siapa saja ibnu Adam kalau sudah meninggal terputus seluruhnya kecuali 3 saja. Sodakotin jariyah, bahasanya sodakoh jariyah itu dari jaro yajri, yaitu royaltinya mengalir. Jariyah ini mengalir, ya. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, diajarkan kepada orang, diamalkan dalam kehidupan. Kemudian wa waladin sholihin yad'u lahu, anak yang selalu mendoakan orang tuanya karena hasil didikan dari orang tuanya dapat royalti terus mengalir. Nah, Ali bin Abi Thalib meskipun ya beliau tidak termasuk dari orang yang kaya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk jannah, tapi beliau punya kelebihan anugerah. Beliau orang yang berilmu dan beliau pernah membeli sumur milik orang Yahudi. Yahudi itu kan otaknya bulus, nepi ka sumur ge dijual caina teh gitunya. Pokona mah teu ningali nu sangsara, nu beunghar, nu teu boga duit kudu meuli. Itu orang Yahudi, ya. Makanya jangan aneh kalau sekarang itu pasti banyak yang terlibat di antara orang-orang Yahudi di belakangnya. Ya. Orang Yahudi otaknya bulus, apapun harus jadi duit gitu ya. Hal yang biasa bisa jadi duit. Nah, akhirnya didatangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, itu hasil mengumpulkan lama uangnya Ali bin Abi Thalib sampai terkumpul, tapi kasihan ya. Orang ini kok harus beli air padahal sumber air ada di situ. Didatangi orang Yahudinya. Sabaraha cenah ieu? Sekian, ku aing dibeli cekali teteh. Dibayar. Setelah dibayar, ya, karena Ali ini orang yang orientasinya akhirat, kafiron mu'minan munafikon, siapapun yang kafir, yang mukmin, yang munafik, dan manusia butuh cai sok majanan gratis. Digratiskan. Akhirnya Yahudi oge manehna geus meunang duit, manehna nyokot cai tidinya deh, gitu. Digratiskan. Alinya sudah wafat, tapi royaltinya terus mengalir. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufarrigo min dalwika fi ina'il mustasqa. Ya, jangan pernah kamu sepelekan urusan yang ma'ruf meskipun kamu hanya ngasih air kepada orang yang membutuhkan. Orang hidup beli rumah, sewa rumah, yang ditanyakan itu adalah sumber air, sumber kehidupan. Jadilah kalau Bapak umroh, ya, mikotnya ngambilnya kalau dari Madinah itu dari Bir Ali. Sebenarnya bukan Bir Ali, Bi'ru Ali. Ya, Bi'ru itu sumber air, sumur lah gitu. Ali itu milik Ali bin Abi Thalib. Itu dibeli dari orang Yahudi. Alinya sudah wafat, ya, tapi royaltinya terus mengalir, masya Allah. Ya, apa yang berbicara iman itu. Kenapa bisa demikian? 2 kalimat syahadat, orientasi hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Maka tidak jadi ukuran, ya. Kalau 9 sahabat tadi, diantaranya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar dan yang lainnya, itu mereka kekayaan yang Allah berikan kepada mereka itu bonus. Ya. Utamanya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat Pak kajiannya waktu di masjid sana, hadis tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji para sahabat, Nabi memobilisasi massa ketika perang Tabuk, ya, fi sa'atil usrah. Ujiannya luar biasa, masa paceklik. Kemudian Heraklius menyiapkan 40.000 pasukan. Kaum muslimin cuma berapa? 30.000 pasukan. Selisihnya banyak, ya, 10.000 selisihnya. Itu dalam kondisi paceklik, ya. Kemudian Nabi mengatakan semuanya berangkat, ya, semuanya berangkat. Kaum muslimin, kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib, karena harus menjaga di Madinah, mengganti sementara posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Bakar itu seluruh hartanya dikasihkan seluruhnya. Ya. Lamun orang mungkin mikir heula itu. Ya. Sampai Nabi mengatakan, ma tarok tali ahlika ya Abu Bakrin, terus kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Astaudihumullah alladzi la tadi'u wada'uhu. Saya titipkan keluarga saya wahai Rasulullah kepada Allah, zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan barang titipannya. Ya.
Umar bin Khattab 200 ekor kuda perangnya, belum lagi sekian ukiah peraknya, belum lagi dinarnya. Itu ringan gitu. Karena apa? Dunianya ada di tangannya, tidak sampai di hatinya. Karena tidak jadi ukuran tadi. Kemuliaan itu bukan karena diberi atau tidak diberinya harta yang banyak, tidak. Tapi kata Ibnu Katsir, al-madaru dzalika fi ta'ala ta'atillahi fi kulli minal halain, ya. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, tetap saja tidak pernah bergeser dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ketiga. Kenikmatan dunia yang paling nikmat itu adalah wasyauqu ila liqaihi. Rindu ingin bertemu dengan Allah, ya. Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang yang dia mengatakan kepada beliau, ya. Ja rajulun ilal Hasan Al-Basri, seseorang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Beliau kan ulama, rujukan ulama pada masa tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Ya, didatangi oleh seseorang. Ya Syekh, inni karihtu al-mauta. Saya ini benci dengan kematian. Ya, benci dengan kematian. Ada orang yang begitu, ya. Ada yang orang itu sudah bosan hidup, ada, ya. Kalau ini benci kematian, nggak mau paeh gitu. Sieun lah paeh teh cenah resep kene di dunia gitu. Sampai ada juga di Magelang itu lucu, Pak, ya. Dia punya pabrik celup, ya, warna untuk nyelup baju itu. Kan limbahnya ke solokan tetangga, lewat tetangga, mempengaruhi kualitas air tetangga-tetangganya. Geus cukup jang haji jang umroh, nepi ka ayeuna can haji can umroh. Tapi ngaumrohkeun batur, ngahajikeun batur gitu. Jadi tetangga-tetangganya diumrohkan, dihajikan gitu, ya. Ditanya, "Kenapa tidak umroh, tidak haji?" "Sieun cenah ieu pan limbahna," cenah ka tetangga-tetangganya. Jadi tidak bisa menikmati hartanya itu, ya. Nah, Masya Allah. Tuh sieun boga pabrik celup sieunnya. Cenah moal. Wasyauqu ila liqaihi, ya. Kenikmatan dunia yang paling nikmat itu adalah rindu ingin bertemu dengan Allah. Rindu sekali gitu. Makanya ketika ada sayembara jihad, ya, jalan pintas terbaik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya, bahkan tidak ada hisab, itu hanya orang yang mati syahid, yang mendermakan jiwa raganya, harta dan pikirannya di jalan Allah, kemudian tidak kembali lagi, artinya mati di medan jihad. Itu sudah, ya, kenikmatan yang paling nikmat, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu kalau ada sayembara jihad, sampai anak kecil pun usia di bawah 15 tahun dalam riwayat Bukhari itu datang kepada Rasulullah, ya. Merengek-rengek nangis, "Ya Rasulullah, saya ingin seperti sahabat-sahabat senior mencari kematian yang terbaik." Oh, coba, ya. Kenikmatan dunia yang paling nikmat orang mukmin itu rindu ingin bertemu dengan Allah. Iya mah, ti dieu jalan kalui panjang, peuting-peuting, padahal udah janjian rek mayar hutang, batur teh nya nunggu 10 tahun can mayar hutang. Di jalan aya ucing ngaliwat balik deui. Nah, cenah balik deui, sieun pae urang teh cenah gitu. Aya ucing ngaliwat cenah gitu. Ini kan tidak nyambung, ya. Apa sih hubungannya antara kematian dengan ucing ngaliwat? Gitu. Akhirnya terjadi deui mayar teh ripuh. Gitu, ya. Kenapa? Takut mati. Orang mukmin itu rindu dengan kematian. Itu kenikmatan yang paling nikmat, ya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah riwayat, beliau ini namanya Zahid, ya. Pernah saya cerita, ya. Zahid. Tadi sini apa di masjid mana itu? Zahid ini pendek, nggak umum orang Arab. Orang Arab kan mancung, itu tinggi, karasep lah orang Arab. Dan minumnya air zam-zam masalahnya di sana kan. Ya. Coba nggak percaya antum minum air zam-zam tiap hari, ya. Insya Allah bersih wajahnya, gitu, ya. Bersih. Orang sana bersih-bersih. Minumnya air zam-zam. Kita mah air apa? Air RO. Itu juga banyak air dijual. Oh, ini air pH-nya sekian, padahal langsung dari sumur. Kemudian dijual per galon. Ini air zam-zam. Dia sedang ngasah
ngasah pedangnya. Nabi seorang nabi juga seorang rasul dan beliau seorang komandan Nabi itu. Nabi itu kan brilian, begitu besar kasih sayangnya kepada sahabat. Usia ditanya oleh Nabi. Padahal Nabi sudah tahu, dia sudah usianya sudah lewat batas kalau bagi yang menikah. Zahid, kata Nabi, kamu umruka berapa umurmu? Khamsa wa thalathina ya Rasulullah, 35 tahunan. Oh, kamu mau menikah? Mau wahai Rasul, katanya. Siapa laki-laki yang tidak mau menikah? Ya, tabatul itu kan haram, ya. Membujang itu kan tidak boleh, ya, haram. Sampai Imam Malik mengatakan, seandainya aku tahu esok akan terjadi hari kiamat, hari ini saya akan menikah. Nah, segera yang belum menikah ini, ya. Tabatul itu membujang, nggak boleh, nggak suka Nabi itu membujang, ya. Kecuali mau jadi Ibnu Taimiyah boleh, ya. Ibnu Taimiyah kan tidak menikah, tapi karyanya ada, ya. Imam Nawawi itu usia 35 tahun tidak menikah, keburu wafat, tapi karyanya ada. Seorang ikhwan mengatakan, Ustaz, saya nggak mau menikah. Kenapa? Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah. Lo Riyadus Sholihin punya antum mana? Nggak ada. Tidak menikah juga karyanya besar untuk membeli jannahnya, itu besar, ya. Kita lanjutkan Zahid itu. Kamu mau menikah? Oh, mau wahai Rasulullah. Ya sudah. Dia pendek gak umum. Orang-orang Madinah tuh perempuan-perempuan akhwat-akhwat Madinah sudah tahu kalau Zahid ini orangnya tepikar sepun gitulah. Karena pendek, busekel, gak umumnya tekasep lah gitu ya. Tekasep, ya. Tapi Rasulullah, bagaimana saya ini sudah berapa kali berusaha melamar gak ada yang mau gitu. Dia juga menyadari kalau Zahid itu seperti itu. Akhirnya kata Nabi, ini kelebihan para sahabat hidup bersama Nabi. Kasih lisensi, Pak. Ya, kasih surat. Jadi pangminangkeun ku Nabi, ya. Tanda tangan, udah, ya. Ini aja surat saktinya kamu bawa. Datanglah kamu kepada orang Ansor. Si bapak itu sahabatku, kata Nabi, dia punya seorang gadis cantik. Orang Arab, Pak, bukan Soreang ceritanya, ya. Cantik, namanya Zulfa gitu. Berangkat ke sana. Akhirnya menyampaikan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh Zahid, ya, udah pada tahu, ya. Mau apa ke sini? Orang Arab kan tidak bertele-tele, Pak. Tidak seperti orang Sunda muter-muter, intinya enggak, langsung des, itu orang Arab, ya. Tidak ada basa-basi. Saya ke sini mau meminang putri bapak namanya Zulfa. Terdengar dari balik satir. Kata Zulfa, ya, Pak, katanya, kata bapaknya Zulfa, saya hanya mendorong saja. Nanti saya tanya dulu kepada Zulfa, gadis anak saya, gitu, putri saya. Tanya di balik satir, Zulfa gimana? Itu ada Zahid katanya, mau minang kamu. Enggak selera, kata Zulfa, ya. Enggak sekufu. Sudah tahu Zahid itu begitu. Sedangkan Zulfa gelis, jangkung, lenyang. Pokoknya mah koneng omyang irumna juga bangkong nagog. Bibirna siga piring lodor, gelis pokoknya. Orang Arab tuh gelis luar biasa. Oh begitu, ya sudah. Sampaikan lagi sama bapaknya. Zahid, Zulfa nggak mau karena nggak selera sama antum. Ya sudah. Kalau orang Sunda setelah itu apa? Bengkah, ngeslah aing moal kadieu deui disebut tidak selera. Orang sana nggak, biasa saja, ya. Mau ngomong bagaimanapun silih ngawadahan udah biasa. Ya sudah, ngeluarkan surat saktinya. Nah ini ya. Ini ada surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Buat siapa? Buat bapak sama Zulfa, ya. Kemudian datang lagi kepada Zulfa. Kata Zulfa, ada apa wahai Abi, ayah, ada apa? Ini katanya Zahid bawa surat dari Rasulullah SAW. Dibaca surat itu. Apa isinya? Meminangkan, dipilihkan oleh Nabi kalau Zulfa itu calon imamnya dalam keluarga itu adalah Zahid. Ya, langsung Zulfa, saya terima lamarannya. Ya, ketika ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu bisa demikian? Kalau ukurannya dunia, Pak, nggak mau itu. Ya, ukurannya dunia tuh tidak sekufu. Ya, dia gelis, yang ini ya seperti itulah Zahid. Tapi iman yang berbicara ala ta'atillah tadi, ya, ala ta'atillah tadi. Akhirnya mengatakan, aku takut dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah
seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan tadi surat sakti tadi, ya, maka tidak boleh memilih pilihan yang lain. Ya. Artinya kalau yang memilihkan Nabi, ya sudah pasti yang dipilihnya itu tidak diragukan lagi. Yang memilihnya orang pilihan Allah, pasti atas pilihannya juga pilihan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan orang biasa. Pasti dia bertanggung jawab, ya. Kecil beriman bertanggung jawab, ya. Akhirnya jadi, Pak, sudah, ya. Nah, tapi belum menikah ketika itu pulang gitu. Wah, pulang. Ketemu lagi dengan Nabi. Kata Rasul, "Gimana Zahid berhasil?" "Alhamdulillah wahai Rasulullah, diterima." Ya, gitu. Diterima pede itu karena ada surat sakti tadi gitu. Ya, sudah. Kata Nabi, "Kamu punya uang enggak?" "Enggak punya wahai Rasul," katanya. "Waduh," kata Nabi. "Sudah, bikin surat sakti lagi Nabi." Ya, surat sakti lagi. Ya. Ini surat kamu kasihkan kepada orang-orang kaya, Abu Bakar, Umar, Utsman, kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Akhirnya dibaca, oh iya kasih oleh Abu Bakar, datang ke Umar kasih lagi, Abdurrahman, oh iya ya sudah, ya. Lisensi orang hebat kan, lain lagi ceritanya. Ini surat sakti. Sudah, akhirnya terkumpul uang banyak. Kata Nabi, jangan lama-lama, kamu segeralah menikah, gitu ya. Esoknya mau menikah, Pak, sorenya itu dia belanja ke pasar. Tapi kenapa para sahabat kok pada berkumpul, ada apa gitu ya. Tanya kepada sahabat, loh ada apa ini? Wah, ini emergensi. Ini Madinah mau dikepung oleh mereka orang-orang kafir dari beberapa kabilah. Harus segeralah berkumpul kemudian berangkat berjihad, ya. Berjaga-jaga di perbatasan Madinah. Datang lagi Jahid ini. Kalau orientasinya syahwat, Pak, nggak dipikirkan jihad itu. Darah kaum muslimin nggak dipikirkan. Pasti jadi kawin besok, gitu ya. Tapi datang kepada Nabi, Rasulullah, itu para sahabat katanya mau berjihad. Ini saya punya uang untuk menikah. Bolehkah saya belikan kuda sama tameng sama pedang yang bagus? Ya sudah, kata Nabi. Akhirnya dia belanja ke pasar, Pak. Sudah berangkat besok jihad. Ya. Tidak jadi nikah. Ketika berjihad bersama Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian beliau meninggal di medan jihad. Ya. Nabi itu nggak biasanya dalam riwayat itu. Ketika sudah selesai jihad itu, biasa memisahkan jasad orang kafir dengan orang mukmin dipisahkan. Ketika itu Nabi nggak berani lama-lama begini lagi Nabi. Sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ketika melihat jasadnya Zahid engkau begini gitu, memalingkan. Aku malu, kata Nabi. Ada 2 bidadari turun dari langit menjemput ruhnya Zahid. Coba ya. Rihuha rihul misk. Darahnya itu yang mengalir, wanginya sewangi kasturi. Dia orang biasa, pendek, sengsara, kawin oge teu boga modal, tapi ala taatillah tadi ya. Mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan 2 kalimat syahadatnya itu kualitasnya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita gimana? Wah, geus boga modal kieu jihad urang mah di dia. La ala taatillah, ya. Disampaikan berita ini kepada Zulfa, calonnya tadi, ya. Zulfa menangis bukan karena tidak jadi menikah, tapi menangis ternyata calonnya itu bukan orang biasa, tapi menjadi rebutan bidadari. Dia katakan, aku akan menjemput Jahid di dalam jannah, gitu ya. Ingin bertemu dengan Jahid dalam jannah. Masya Allah. Nah, makanya nggak usah pusing-pusing, kita sengsara atau diseretkan rezeki, ya sudah bersabar, dapat pahala. Dimudahkan dalam urusan dunianya, ya kita bersyukur. Ya. Saya punya kawan di pecinta kuda fisabilillah itu. Dulunya sama ribawi, kemudian talak 3 dengan ribawi malah dimudahkan oleh Allah dalam usahanya. Ketika naik kuda itu, ya, ada ibu-ibu yang para petani kan naik gunung, turun gunung sekian puluh kilo, kan 20-25 kilo kita ke gunung-gunung itu ya. Nah, ada orang-orang ibu-ibu lagi bercocok tanam. Bu, nuju naon? Ieu cenah nuju macul cenah. Dia Bu ngajajar ada 10 orang 1 juta sewang kasih ieu teh leres Pak nya duit teh cenah gitu di 1 juta terus jalan-jalan kok ada jembatan rusak, orang mau lewat
kebutuhan ke sekolah, ke pasar, ke pengajian, rusak karena kena banjir. Berapa ya ini? Nggak tahu, saya bilang. Akhirnya keluarkan berapa? 100 juta. Nah, karena di saku nu kenca merenya gitu tah. Kasih, bikin jembatan. Ada masjid lusuh, masjid teh lusuh. Sabaraeun sekian, keluarkan. Ibu gaduh bumi henteu, nah ieu mah cenah bumi teh kieu siga lain imah. Ya kena banjir, Pak Haji. Oh, golosor 25 juta. Ya. Kalau di Malaysia itu terkenal. Nah, beliau ini siapa yang di Malaysia itu? Yang suka bagi-bagi itu? Leo. Namanya kok saya silap, ada namanya nah itulah di Malaysia ya, si Leo itu dia punya usaha banyak, sama begitu ya, bikin rumah. Nah seperti itu yang jauh lebih baik ke rumah benghar, soleh lagi gitu ya. Sepeninggalnya Nabi itu seluruh kebutuhan istri-istri Nabi itu ditanggung oleh siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Itu yang mulia ya. Taib, jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, kenikmatan dunia yang paling nikmat itu adalah at-tana'um bidzikrihi wa ta'atihi. Merasa nikmat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wa ta'atihi, dan merasa nikmat taat kepada Allah. Jadi hayya 'alas shalah, dia nikmat gitu, segera dia datang. Oh, besok hari Senin dia siap sahur, nikmat gitu terasa ya. Semua panggilan Allah Subhanahu wa taala dan contoh Nabi itu dia kerjakan dengan penuh kenikmatan. Nah, itulah kenikmatan dunia yang paling nikmat. Wa tana'um bidzikrihi wa ta'atihi. Dulu ya, waktu Afghanistan Allah Subhanahu wa taala bukakan lahan akhirat ya, karena orang-orang Uni Soviet beruang merah itu dengan kapal Apache-nya ya, dan tentaranya sekian ribu tentara itu datang ke negeri Islam Afghanistan ya. Terjadilah jihad di sana, mempertahankan iman ya. 10 tahun, 79 sampai 89 genap 10 tahun. Ada yang mereka syahid sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-23 Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang jujur. Jujur dalam apa? Ma'ahadullah alaih, dalam memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang mukmin itu Allahumma inni as'aluka syahadata fid din ya. Dia menikmati hidup. Ya Allah, aku mengharap kepada Engkau mati yang terbaik yang disebut dengan mati syahid di jalanmu ketika memperjuangkan agamamu. Ada di antara mereka dalam memenuhi janjinya kepada Allah karena ingin mati yang terbaik itu faminhum man qada nahbahu. Ada yang di antara mereka yang sudah memenuhi nahbahnya. Nahbah itu dalam Ibnu Katsir syahadatahu, kesyahidannya. Ada yang sudah wafat sebagian besar di sana. Kemudian wa minhum may yantadhir. Ada juga yang masih hidup selesai jihad, masih ada yang hidup masa-masa menunggu, itu masa yang paling rentan ya. Pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, ke negaranya masing-masing. Itu kalau orang-orang yang ada imannya ya, setelah berjihad pulang ke rumahnya itu komentarnya, Ustadz, pasar kami sepi Ustadz, gitu ya. Pasar kami sepi gitu. Sudah tidak ada lagi amal soleh besar membantu kaum muslimin dalam berjihad ya. Sepi pasar kami ini, sepi gitu. Karena apa? Rindu sekali dengan negeri akhirat, rindu. Nah, itulah kenikmatan dunia yang paling nikmat ya. Cinta kita kepada Allah, senang ya, diatur oleh Allah, kemudian rindu ingin bertemu dengan Allah sehingga mencari kematian yang terbaik. Kemudian mereka merasa nikmat ya, ingat kepada Allah dan nikmat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fiikum. Itu sementara yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah kekuatan iman kita dan dengan kajian ini bertambah semangat kita di dalam mengabdikan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.